Intip 4 resep masakan rumahan simple yuk. Hai, kita bikin bola-bola daging pedas yuk. Di sini aku punya kurang lebih 1 kilogram daging cincang. Kita tambahkan dengan garam, bawang putih bubuk, ada paprika bubuk, dan juga ini ada daun bawang yang sudah dikeringkan, dan jangan lupa dikasih lada ya. Dan biar adonannya tidak pecah-pecah, kita tambahkan dengan tepung maizena. Disesuaikan aja sampai adonannya bisa terbentuk ya. Untuk ukurannya disesuaikan aja ya, sesuai dengan selera dan juga kebutuhannya. Kalau di sini aku bentuk agak sedikit pipih dengan ukuran yang sedang. Kira-kira seperti ini. Udah jadi deh. Jadi tinggal kita panaskan minyak, jangan terlalu banyak ya, karena dagingnya bakal ngeluarin banyak minyak. Kalau warnanya udah kecoklatan, bisa kita bolak-balik ya, sampai dagingnya matang dengan sempurna, kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk dagingnya sudah siap. Untuk tumisannya kita siapkan bawang bombay dan panaskan margarin, dan ini ada bawang putih yang sudah ditumis ya. Karena harga cabai yang cukup mahal di Australia, jadi aku pakainya sambal ulek instan ya yang udah jadi. Dan aku tambahkan dengan kurang lebih 150 ml air, dan ini dia bawang bombaynya ketinggalan. Kita tambahkan sedikit lada dan juga garam ya. Sekarang kita masukkan daging yang sudah matang tadi ke dalamnya ya. Aku tambahkan sedikit madu dan juga nggak lupa sedikit kecap manis biar rasanya agak sedikit legit. Jangan lupa untuk menambahkan sedikit kecap asin juga ya. Karena lagi nggak ada stok santan, jadi aku ganti dengan susu kurang lebih 100 ml dan kita tunggu sampai airnya meresap ya. Sambil nunggu dagingnya matang, sekarang aku siapin nasinya, dan di sini nasinya aku cetak biar lucu aja. Nasi siap dan juga alhamdulillah dagingnya sudah matang. Sekarang tinggal kita tata aja di dalam piring ya. Kira-kira seperti ini. Dan aku tambahkan juga dengan rebusan wortel. Ini dia bola-bola daging pedas. Rasanya sedikit kayak rendang. Penasaran? Cobain resepnya yuk. Makasih. Masak nasi daun jeruk yuk hari ini bersama Ayah, si chef pemula. Bahannya simpel, cuma daun jeruk dan juga bawang putih. Daun jeruknya dibuang batangnya ya biar nggak pahit. Bawang putihnya dicincang dan daun jeruknya diiris tipis-tipis ya. Habis itu kita panaskan margarinnya dan juga tumis bawang putihnya. Bawang putihnya sudah harum, lalu kita masukkan daun jeruknya ya. Karena aku orangnya teledor, jadi kalau masak tuh sering ada potensi gagalnya. Dan mau tahu apa yang gagal kali ini? Bawang putihnya gosong dong. Sibuk ngevideoin pas masak jadi lupa ngecelin apinya. Mau masak ulang tapi ternyata daun jeruknya kehabisan. Jadi ya udahlah ya, seadanya aja. Oke, kita balik lagi. Tumisan yang tadi kita campur ke dalam nasi, dan jangan lupa tambahkan sedikit kaldu jamur. Mau tahu rasanya gimana? Jujur ya, karena bawang putihnya gosong jadi aromanya tuh lebih keluar dan ada kriuk-kriuk pas dimakan. Aroma margarin, bawang putih, dan daun jeruknya itu bercampur jadi satu, wangi banget. Yuk cobain di rumah, tapi jangan sampai gosong ya. Atau kalian udah pernah bikin? Tulis komentar di bawah ya. Bye-bye. Hai, temenin aku masak sambil sharing cerita yuk. Banyak yang berpikir kalau kebanyakan orang bule itu alergi sama makanan. Aku pernah nonton beberapa video tentang orang Indo yang punya family bule, pasangan bule atau teman-teman bule yang kebanyakan dari mereka itu alergi sama makanan. Faktanya, kalau alergi makanan itu merupakan masalah global. Jadi bukan cuma orang bule aja yang punya alergi makanan. Alergi makanan terjadi karena sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap zat tertentu di dalam makanan. Biasanya protein yang dianggap bahaya, padahal tidak. Alergi bisa terdapat pada susu, gluten, kacang-kacangan, seafood, dan juga lain-lain. Dan alhamdulillah suami buleku dan juga semua family-nya nggak punya alergi pada makanan tertentu. Makanya waktu aku mau bikin video tentang kenapa sih banyak bule yang alergi makanan, suamiku bilang, coba cari dulu faktanya, apa cuma bule yang alergi sama makanan. Ketika aku cari tahu faktanya, ternyata alergi makanan bisa terjadi sama siapa aja. Jadi jangan anggap alergi itu cuma punya orang bule ya. Bagaimana dengan kamu? Kamu punya alergi makanan juga nggak? Tulis di kolom komentar ya. And don't forget to subscribe my channel. Hai, bikin nasi kuning tanpa ribet yuk pakai bumbu instan. Jadi bumbu instannya kita campur dengan air hangat ya, biar tidak menggumpal. Setelah itu kita siapkan berasnya, kita cuci berasnya. Lalu setelah berasnya bersih, kita campur bumbu instan tadi. Dan juga kita tambahkan dengan bubuk kunyit ya. Udah deh, siap kita masak dengan magic jar. Nah, untuk pelengkapnya kita bikin telur dadar ya. Kita siapin telur yang udah kita kocok, lalu margarin dan dituangkan. Tunggu sampai matang, nanti kita gulung-gulung. Karena aku lagi nggak ada ayam atau sosis atau perdagingan, jadi aku pakai
pakai spring roll aja. Jadi spring rollnya ini nanti aku panasin lagi di oven di suhu kurang lebih 180 sampai 200 derajat ya. Yups, nasi kuningnya udah jadi. Sekarang kita siapin untuk pertoppingannya ya. Telur dadar tadi yang udah matang kita potong-potong taruh di atasnya, dan tada, spring rollsnya juga udah siap. Jangan lupa untuk dipotong-potong. Setelah dipotong-potong kita taruh juga di atasnya. Jangan lupa dikasih saus. Sesimpel itu kan.